Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altara Mora Aidila dengan NIM 08011282429034. Di sini saya akan mengerjakan soal mata kuliah Alpro, yaitu menghitung nilai rata-rata dari sederet bilangan. Kalau genap dihitung rata-rata genapnya, kalau ganjil dihitung rata-rata ganjilnya. Yang pertama itu ada deskripsi program. Pertama mulai, lalu pesan di memori variabel n atau nilai yang akan kita masukkan. I 6, ini jumlah genap atau JGP, JGL jumlah ganjil, sum GP untuk menyimpan nilai sementara dari jumlah genap ini, lalu sum GL untuk menyimpan nilai sementara dari seluruh jumlah nilai ganjil dengan tipe data integer. Lalu variabel RGP atau rata-rata genap dan RGL atau rata-rata ganjil dengan tipe data double. Lalu inputkan N. Lalu inisialisasi jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0, ini sum ya. Sum genap sama dengan 0, sum ganjil sama dengan 0. Lalu untuk I sama dengan 0, selama kondisi I ini kurang dari N, maka cetak masukkan bilangan ke dari I plus 1, lalu simpan di 6. Lalu jika pembagian 6 dengan 2 sama dengan 0, atau 6 mod 2 sama dengan 0, maka JGP-nya ini sama dengan JGP plus 6. Lalu sum GP sama dengan sum GP plus 1. Jika tidak, maka jumlah genap sama dengan jika tidak, maka jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil plus 6. Lalu simpan di sum ganjil sama dengan sum ganjil plus 1 dan keluar dari perulangan. Untuk contohnya ini misalnya nih, I-nya tadi kan 0, lalu N-nya ini kita inputkan 3. Lalu kita cek nih, apakah 0 ini kurang dari 3? Jika iya, maka program akan disuruh untuk memasukkan 6-nya. Misalnya 6-nya kita ketikkan, misalnya 6-nya 2. Lalu program akan mengecek nih, jika 2 mod 2 ini sama dengan 0, maka jumlah genapnya ini sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Lalu sum genapnya sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Lalu lakukan I++. I-nya sama dengan 1, lalu program akan mengecek apakah I kurang dari 3. Jika iya, maka program akan meminta pengguna untuk menginputkan 6. Misalnya 6-nya diinputkan dengan 4, lalu jika 4 mod 2 sama dengan 0, maka jumlah genapnya sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Lalu sum genapnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu lakukan lagi nih, I++ sama dengan 2. Lalu cek apakah 2 ini kurang dari 3. Jika iya, maka 6-nya disuruh memasukkan 6. Lalu misalnya 6-nya diinputkan 6. Lalu program akan mengecek jika 6 mod 2 ini sama dengan 0, maka jumlah genapnya 6 tambah 6 sama dengan 12. Lalu sum genapnya sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu I++ sama dengan 3. Lalu cek apakah 3 ini kurang dari 3. Tidak, jika tidak maka keluar dari perulangan. Lalu selanjutnya, jika kondisi sum genap ini lebih dari 0, maka rata-rata genap ini sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Lalu jika tidak, maka langsung saja output yang keluar yaitu RGP-nya sama dengan rata-rata genapnya sama dengan 0. Lalu jika kondisi sum ganjilnya ini lebih dari 0, maka program akan memproses yaitu rata-rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Lalu jika tidak, maka langsung saja rata-rata ganjilnya sama dengan 0. Lalu cetak rata-rata genap dan rata-rata ganjilnya dan selesai. Untuk sudut code-nya, variabel N, I, 6, JGP, JGL, sum genap, sum ganjil dengan tipe data integer, rata-rata genap, rata-rata ganjil dengan tipe data double. Lalu mulai, tampilkan, masukkan jumlah bilangan, simpan di N. Lalu inisialisasikan jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0, sum genap sama dengan 0, sum ganjil sama dengan 0. Lalu untuk I sama dengan 1, maka ke N, maka cetak, masukkan bilangan ke I plus 1 ini dan simpan di 6. Lalu jika 6 mod 2 sama dengan 0,
maka jumlah genapnya ini sama dengan jumlah genap ditambah 6. Lalu sum genapnya sama dengan sum genap ditambah 1. Jika tidak, maka jumlah genapnya sama dengan jumlah genap plus 6. Maka sum genapnya sama dengan maka sum ganjilnya sama dengan sum ganjil plus 1. Lalu and if. Lalu jika masuk ke kondisi yang baru, jika sum genapnya ini lebih besar dari 0, maka lakukan proses rata-rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Lalu untuk kondisi yang lainnya, atau jika tidak, maka rata-rata genapnya ini sama dengan 0. Lalu and if. Lalu untuk kondisi yang baru, jika sum ganjilnya ini lebih dari 0, maka rata-rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Lalu jika tidak, atau untuk kondisi yang lainnya, maka rata-rata ganjilnya sama dengan 0. Lalu cetak rata-rata bilangan genap dari RGP. Lalu cetak rata-rata bilangan ganjil dari RGL, dan program pun berakhir. Lalu untuk flowchartnya, yang pertama itu mulai, lalu inputkan N, lalu inisialisasikan jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0, sum genap sama dengan 0, sum ganjil sama dengan 0. Lalu untuk masuk ke kondisi perulangan, I sama dengan 0, N, jika iya maka inputkan 6. Lalu masuk lagi ke kondisi jika 6 mod 2 ini sama dengan 0, jika iya maka hitung jumlah genapnya, yaitu jumlah genap ditambah 6. Lalu sum genap plus sampai tidak memenuhi. Jika tidak, maka lakukan proses jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6. Lalu sum ganjil plus sampai tidak memenuhi perulangan yang ini. Jika tidak memenuhi, lalu program akan menghitung rata-rata genap dan rata-rata ganjil. Masuk ke kondisinya, jika sum genapnya ini lebih dari 0, jika iya, maka rata-rata genapnya ini sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Jika kondisinya tidak memenuhi, maka rata-rata genapnya ini sama dengan 0. Lalu ke sini, ini tadi kan jika sudah menghitung rata-rata genap sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Lalu masuk lagi nih ke kondisi jika sum ganjilnya lebih dari 0, jika iya maka lakukan proses rata-rata ganjil sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Lalu jika tidak, maka rata-rata ganjilnya ini sama dengan 0. Lalu setelah itu tampilkan hasil dari RGP dan RGL-nya ini. Dan selesai. Selanjutnya untuk programnya, langsung saja kita buka Codeblocks. Yang pertama itu kita ketikkan include IOStream, enter using namespace std. Nah, semikolon. Maksud dari include IOStream ini sebagai header pada program C++, lalu using namespace std ini artinya mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang ada di std ini. Lalu in main sebagai fungsi utama yang dibatasi oleh kurung kurawal, lalu kita ketikkan in n i 6 jgp jgl sum gp sum gl semikolon. Nah, ini maksudnya tipe data variabel ni 6 jumlah genap, jumlah ganjil, sum genap, sum ganjil ini bertipe data integer. Lalu untuk yang ini selanjutnya kita enter, kita ketikkan double rgp rgl. Nah, lalu untuk rata-rata ganjil dan genap ini tipe datanya itu double. Lalu cout masukkan jumlah bilangan, semikolon, in n, semikolon. Nah, ini maksudnya tampilkan kepada layar, yaitu masukkan jumlah bilangan lalu simpan di n. Lalu kita inisialisasikan jgp sama dengan 0,
JGL sama dengan 0. Lalu sum GP sama dengan 0. Lalu sum GL sama dengan 0. Lalu kita masuk ke perulangannya, yaitu untuk for I sama dengan 0. Inisialisasikan I sama dengan 0 jika kondisi I ini kurang dari sama dengan N, maka ini I++, maka ini kita kasih kurung out masukkan bilangan ke ini dari I+1 ini titik 2 semikolon, lalu in 6. Apa tuh? 6. Nah, ini maksudnya atau cetak layar, masukkan bilangan ke ini ke berapa, misalnya ke 1, ke 2, ke 3 dari yang ini I+1, dari penjumlahan I+1. Ini tanda biasa. Lalu simpan di 6. Kita ke kondisi jika if 6 mod 2 sama dengan 0, maka ini maka lakukan proses ini, proses jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah 6. Lalu semikolon, enter, sum genap plus maksud ini sum genapnya ditambah 1, lalu semikolon. Lalu jika tidak, maka kita ketikkan else. Jika tidak, maka lakukan proses jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6. Lalu semikolon, enter, sum ganjil plus semikolon. Ini maksudnya jika kondisi yang ini tidak memenuhi, maka program akan melakukan proses jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil ditambah 6, lalu sum ganjilnya ditambah 1. Lalu setelah itu and if kita tutup if-nya, lalu ini untuk kurung yang for ini, masuk ke kondisi yang barunya nih, ke sini ya. Nah, kondisinya jika sum genapnya ini kurang lebih dari 0, maka kita kasih kurung, maka lakukan proses yaitu rata-rata genap sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Lalu jika tidak, else, maka rata-rata genapnya sama dengan rata-rata genapnya sama dengan 0. Lalu untuk rata-rata ganjilnya ini sama saja. Jika sum ganjilnya ini lebih dari 0, maka rata-rata ganjilnya ini sama dengan jumlah ganjil dibagi sum ganjil. Jika tidak, maka rata-rata ganjilnya ini sama dengan 0. Lalu and if selanjutnya out rata-rata
rata-rata bilangan genap titik 2 rata bilangan genap RGP. Lalu inline. Nah, ini maksudnya ini tampilkan rata-rata bilangan genap dari hasil proses rata-rata genap yang ini tadi. Lalu inline ini maksudnya membuat baris baru. Lalu kita ini dulu. Nah, untuk yang ini sama saja tampilkan rata-rata bilangan ganjil dari hasil proses rata-rata ganjil atau RGL yang ada di sini. Lalu ini tidak perlu inline ya karena udah selesai dan program pun berakhir. Untuk membuktikannya langsung saja kita run. Yang for i sama dengan 0, kondisinya ini jika i kurang dari n. Kalau misalnya kurang dari sama dengan itu kurang tepat, jadi tidak pakai sama dengan. Langsung saja ya, kita run. Nah, misalnya jumlah bilangan yang kita masukkan itu 3, lalu enter. Bilangan pertama yang kita masukkan itu misalnya 2, lalu bilangan keduanya 4, bilangan ketiganya 6. Maka rata-rata bilangan genapnya ada 4 dan rata-rata bilangan ganjilnya 0. Nah, ini maksudnya itu nih, program kan meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari n. N-nya ini tadi kita masukkan 3 kan? 3 ini. Lalu program akan mengecek nih kondisi apakah i lebih kecil dari n. N-nya tadi 3, i-nya 0. Jadi program akan mengecek apakah 0 itu kurang dari 3. Jika iya, maka 6-nya itu sama dengan, misal kita inputkan ini 2, berarti 6-nya 2. Lalu masuk ke kondisi yang ini, jika 6-nya tadi 2 kita masukkan, jadi jika 2 mod 2 sama dengan 0, maka program akan menjalankan proses yang ini, yaitu jumlah genapnya sama dengan jumlah genap, berarti 0 ditambah 6, 6-nya 2, 0 tambah 2 sama dengan 2. Lalu program akan mengecek kondisi, lalu program akan melakukan proses yang ini, yaitu sum genap sama dengan sum genap ditambah 1. Sum genapnya tadi kan 0, 0 ditambah 1, berarti sum genapnya sama dengan 1. Lalu setelah itu program akan melakukan perulangan lagi nih sampai ini tidak terpenuhi. Jadi i-nya tadi kan 0, lalu i++, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu program akan mengecek nih apakah 1 ini kurang dari 3. Jika iya, maka masukkan 6. 6 yang kedua kita masukkan yaitu 4 kan ini. Lalu setelah itu jika 4 ini, program akan mengecek proses yang ini. Jika 4 mod 2 sama dengan 0, 4 mod 2 sama dengan 0 kan, berarti yang ini dijalankan. Lalu program akan menghitung jumlah genap sama dengan jumlah genap ditambah 6. Jumlah genapnya tadi kan 2 yang terakhir tadi. 2 ditambah 6. 6-nya itu yang kita masukkan 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Lalu sum genap yang pertama tadi 1 ditambah 1, berarti sum genapnya sama dengan 2. Lalu setelah itu program akan mengecek lagi i++, i-nya sama dengan 1 tambah 1, 2, berarti i-nya 2. Lalu program akan mengecek apakah 2 ini kurang dari 3. Iya, jika iya, maka kita masukkan lagi nih 6-nya ini. 6 yang ketiga yaitu 6. Lalu jika 6 mod 2 sama dengan 0, 6 mod 2 kan hasilnya 0. 6 mod 2 kan sisanya 0. Nah, jadi program ini akan melakukan proses yang ini. Jumlah genap ditambah 6. Jumlah genap yang kedua tadi kan jumlah genap yang kedua tadi kan jumlah genap yang kedua tadi kan 6. Lalu 6 yang kedua tadi 6 juga. Jadi jumlah genapnya itu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Lalu sum genapnya tadi yang kedua kan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi sum genapnya 3. Lalu lakukan lagi nih perulangan i++.
yang kedua tadi kan 2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu program akan mengecek apakah I ini kurang dari N. I-nya tadi kan 3. Cek apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Maka jika tidak, keluar dari perulangan. Nah, lalu setelah keluar dari perulangan ini, program akan mengecek lagi nih kondisi dari sum genap ini. Jika sum genapnya lebih dari 0, maka lakukan proses ini. Sum genap terakhir yang kita dapat tadi kan 3 kan? 3 itu kan lebih dari 0. Maka program akan melakukan proses yang ini, yaitu rata-rata genap sama dengan jumlah genap dibagi sum genap. Jumlah genap yang terakhir tadi kan ada 12, lalu dibagi sum genap. Sum genap yang terakhir tadi ada 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi lalu setelah mendapatkan rata-rata dari bilangan genap, program akan mengecek lagi nih kondisi dari ganjil. Nah, jika sum ganjilnya lebih dari 0, maka lakukan proses yang ini. Untuk sum ganjilnya tadi kan tidak ada bilangan ganjil yang kita inputkan. Berarti sum ganjil langsung saja, jika kondisi yang pertama ini tidak memenuhi, langsung saja berarti rata-rata ganjilnya sama dengan 0. Lalu setelah mendapatkan rata-rata ganjil dan genap, langsung nih program ke cout rata-rata bilangan genap. Tampilkan rata-rata bilangan genap dari RGP, lalu inline baris baru, tampilkan rata-rata bilangan ganjil dari proses RGL ini. Makanya dapatlah ketika kita memasukkan N-nya sama dengan 3 dan 6 yang pertama itu 2, 6 yang kedua 4, dan 6 yang ketiga 6, maka rata-rata bilangan genap yang didapatkan dari hasil dari proses program ini untuk rata-rata bilangan genapnya 4 dan rata-rata bilangan ganjilnya 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.